Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 15 bulan Januari tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Bersatu dan Tak Kenal Takut. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca kita Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berdasarkan ayat Alkitab yang barusan kita baca, bagaimanakah kesatuan kita dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil berhubungan dengan rasa tidak kenal takut. Bapak Ibu sekalian, strategi iblis adalah memecah belah dan menaklukkan. Perpecahan itu mematikan. Yesus berkata, saudara-saudara, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Tertulis di dalam kitab Markus 3 ayat 25. Ini adalah prinsip sederhana yang iblis senang untuk kita lupakan. Persatuan akan menolong dalam menggenapi peran kita sebagai sisa umat dalam nubuatan Alkitab. Memberitakan Injil yang kekal kepada segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kita bisa baca di dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 dan kitab Wahyu 14 ayat 6. Karena persatuan sangat penting untuk melaksanakan misi penyebaran pekabaran yang diberikan Tuhan ini dan doa. Yesus dalam Yohanes 17 menekankan kebenaran firman Tuhan sebagai salah satu kunci utama bagi persatuan. Maka pekabaran kita tidak dapat dipisahkan dari misi maupun kesatuan kita. Bisa kita baca pada kitab Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Ketiga hal ini berdiri atau jatuh bersama. Jika salah satu dari ketiganya hilang, kita tidak dapat berhasil. Namun saudara-saudara, jika semuanya ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita tidak perlu digentarkan sedikit pun oleh lawan. Tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 28, iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Bahkan jika kita harus mati karena iman kita, tidak ada yang akan membahayakan jika kita rajin berbuat baik. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 13, iblis tidak berdaya untuk menghentikan kemajuan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali membaca dari kitab Matius 10 ayat 38. Lalu kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Lalu kitab Roma 8 ayat 17. Dan juga kitab 2 Timotius 3 ayat ke-12. Kitab Matius 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak
bagiku. Selanjutnya kita baca kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Lalu kitab Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan terakhir kita baca kitab 2 Timotius 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, saudara-saudara, buatlah rangkuman singkat tentang tema umum yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini memang sulit, bahkan bagi mereka yang terbaik di antara kita. Ayub adalah seorang yang benar. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ia orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bisa kita baca di dalam Ayub 1 ayat 1, namun dalam sekejap malapetaka menimpanya dan keluarganya. Siapa yang belum belajar, baik melalui pengalaman pribadi maupun dengan menyaksikan apa yang terjadi pada orang lain, bahwa hidup ini seperti berada di tepi jurang dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan terjatuh ke jurang. Penderitaan dalam tingkat tertentu adalah bagian dari hidup kita semua. Namun pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, lebih baik menderita demi Kristus daripada untuk hal lain. Menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, harapan dan penghiburan apakah yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen di tengah penderitaan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.